nggak bisa hilang. Ngondekmu nggak bisa hilang. Sini mamamu, sini bapakmu jago. Masih kentara kondekmu. Kondekmu kelihatan. Naik ke sini mau ribut dia. Kalau kau mau Bapakmu suruh ke sini diskusi, biar ku kentot. ih kentot laki-laki dia katanya. Ih, bapak juga mau ngentotnya. Jadi gimana deh? Malu kau kan? Jadi gimana, Ketahuan kau kan? Ketahuan kau. Udah gimana deh? Udah gimana deh? Udah mau ngondek, mau gimana? Coba deh. Jujur dia, akhirnya keceplosan dia. Keceplosan dia. Dia mau ngentot bapak-bapak. Mama tahu. Aduh, jemaat gereja ketahuan dia. Ketahuan. Jemaat gereja ketahuan. Mama tahu deh. Mama tahu dia kejutan. Ketahuan dia. Ketahuan. Kau paksa jadi jantan gak bisa. Kelihatan gayamu. Kau paksakan dirimu kelihatan jantan, ngondekmu masih jelas. Masih kelihatan ngondekmu. Juma guru apa aja? Cara mengisap bibir ketahuan kau itu Waria. Orang guru apa aja? Gue caramu goyang kepala ketahuan. Alismu itu loh menandakan alismu, caramu tertawa. Iya betul. Ini sebagai hiburan. Ini sebagai hiburan. Yang dimana Pantasan dia DM saya. Aduh, parah. Seorang Juma hari ini Parah. yang menjadi public klien. Seorang Juma hari ini yang menjadi public klien. Ada, ketawain aja teman-teman, ketawain dia. Ih, kelihatan ngondeknya. Ngondek. Bapak-bapak dia mengentur katanya. Kurang ajar, ketahuan kali jemaat gereja. Dibuatnya merokok biar kelihatan jantan, tapi ngondeknya nggak bisa hilang. Tetap aja gini caranya. Lucu deh, ada lucu. Saya kasih satu kali kesempatan lah, ya. Saya kasih satu kesempatan kepada saudara Bencens. Kau mau bahas tema saya atau kau mau tarik rambut? Ike. Caranya ini dipaksanya kayak laki-laki. Dipaksanya kayak laki-laki merokok. Dipaksa kali dia. Oh tante, nggak bisa kayak jantan, nggak bisa. Oh ini gelet-gelet dah, gelet-gelet kuliah gitu. Geli kali ku tengoknya. Matanya, gayanya. Gayanya. Aduh hai. Aduh, mulai ngadu dia sama lakinya, tante, kirain apa si tante ini ngadu sama lakinya. Kupikir mau diskusi. Ya. Kupikir mau diskusi, dia DM, kupikir saya hebat. Aduh, ternyata separuh matang, setengah matang rupanya. Aduh, ada separuh matang. Aduh, lucu.
Gimana? Kau mau bahas tema saya atau kau mau pamer kalau kau itu bencis? Nah, mau bahas tema saya enggak? Kalau kamu nggak sanggup silakan turun. Kalau nggak sanggup turun. Kau latihan dulu 200 tahun. Setelah kau bisa hadapi saya, baru naik lagi ke sini. Oke? Kalau kamu bisa belajar dulu, saran saya sih gitu. Kau belajar dulu, Dek. Nanti kalau kau sudah bisa, baru kau ke sini lagi ya. Tema saya ini berat memang. Hanya orang-orang yang bisa menyelami Bible dengan baik, yang bisa menghadapi saya dengan tema ini. Kalau hanya manusia setengah matang, susah. Manusia setengah matang mau tema saya ini berat. Gitu. Masalahnya kan ini masih peringatan Paskah, Jumat Agung. Maka temanya ini, siapa yang menanti Yesus keluar dari kubur? Mamanya enggak, bapaknya tidak, saudara kandungnya tidak, tantenya tidak, sepupunya tidak, murid-muridnya tidak. Hanya Kristen aja yang sibuk sendiri. Orang Yahudi nggak ada memperingati kebangkitan Yesus, nggak ada. Tak ada orang Yahudi memperingati kebangkitan Yesus, nggak ada. Mereka pasca memperingati pembebasan mereka dari Mesir, dari Tula 10 gitu. IDE, lalena tante. Gelek-gelek kuliah kok. Anjak dulu sekolong. Oh my god. Lirikan matamu. Aduh, kesal suaminya nggak pulang 5 purnama. Di DM dia keras sok besi, ternyata di sini aduh hai karet. Aduh, masolang generasi manusia setengah matang. Lahir prematur 3 bulan, tulangnya masih lemas. Au. Au. Ah. Kirain hebat, diarahkan ke tema malah mau lari kemana-mana. Sekali lagi, kalau kamu mau bahas tema saya, silakan. Tapi kalau tidak bisa, silakan turun. Di sini bukan tempatnya tarik konde. Laki-laki kok cara ngomongnya gitu? Laki-laki kok begitu amat cara ngomongnya? Ini yang disebut bencong berurat. Ini bencong berurat, inilah dia orangnya. Betis kesebelasan. IDE silsilia rantang popo. Ada rupa-rupa warnanya pengikut Paulus. Oh. Silsilia rantang popo. Ini yang namanya si Marta Magdalena. Mama alisnya kawan, alisnya habis di rebonding alisnya. Lucu. DM dia, aku pikir hebat, ternyata kayak gini kelasnya. Aduh, mama hancur sudah. Hancur dunia apologet Kristen kalau begini yang naik.
Bertobat, Dek, bertobat, Dek, tobat kau, Dek. Dek, tobat. Kau bertobat, Dek. Alis kayak atap rumah orang Jepang alisnya. Alisnya kayak peninggalan dinasti Chang. Pernah nggak lihat film Cina tuh teman-teman? Ada kan itu rumah orang Cina yang gini atapnya kan? Terus orang latihan kungfu di bawahnya. Itu alisnya tuh, lihat. Aduh, parah. Iya, alis, alis. Caranya megang alis aja. Ikut cara. Aduh, jangan kau paksakan jantan, nggak bisa. Wanita aja, jangan kau jantan-jantanin diri lo, nggak bisa. Sekali wanita tetap wanita, jangan sok jantan kau. Udah ya, saya rasa kamu nggak bisa membahas tema saya ya. Kalau terkait belah bulan, kamu harus tahu bahwa pada masa Yesus juga langit terbelah. Nanti kalau kau kutanya pedang apa dipakai membelah langit, pecah nanti jidatmu. Masuk aja ke tema ini. Masuk ke tema ya, Dek. Ya. Ya, Dek ya. Masuk ke tema ya. Ya. Gitu dong. Gitu. Masuk ke tema. Jadi jangan kau bahas yang lain. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kameraku ini? Dari mana? Katolik, Protestan? Iya, buka mic-mu lah. Kenapa kau tutup mic-mu? Buka mic, biar suaramu itu kedengaran ya gitu. Nah, masuk ke tema. Kau setan yang apa? Yang mute kan? Oke, baik. Siapa yang menanti Yesus bangkit? Ya. Biar ku Itu jawab dong. kepada Anda ya. Ya. Jumat. Oke, baik. Seluruh umat manusia yang menantikan kebangkitan Yesus Kristus, Sayang termasuk kau salah satunya. Sayang. Kau tidak menentukan. Nah, Kasih makanya dalil. Kasih Kan aku dalil. jawab. Kasih dalil. Aku jawab. Iya, kasih dalil. Dalilnya itu aku nggak tahu tertulis di mana, tetapi langsung dikatakan dan pada hari ketiga. Nah, ini kau seorang guru apologet, tapi kau seperti itu berbicara. Dalilnya mana? Siapa yang menunggu Yesus bangkit? Dalil. Pertanyaan dari mana yang kau buat? Kan Dalil pertanyaanmu dari mana? kan kau katakan Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Dalil pertanyaanmu dari mana, Bang Juma? Kalau memang Yesus itu bangkit, berarti ada yang Tidak, aku menunggu. ingin bertanya, dalil pertanyaanmu itu dari mana? Dalilnya, dalil pertanyaanmu itu dari mana? Dari pemahaman orang Kristen Yesus Dari mana? bangkit hari ketiga. Siapa orang Kristen itu, ada dalilnya enggak? Lukas, Markus 9, 30, 31. Markus 9 kau baca, itu enggak isinya. Iya. Jangan asal kau sebut. Dengar, ketika dikatakan data tersebut itu bisa kita lihat di dalam Matius 12, 38, 40. Orang Farisi, pengkatan jahat, orang jahat, minta tanda Dan di dan Matius tidak ada dikatakan di situ, di dalam Matius tidak ada dikatakan siapa yang menunggu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di saat kau membuat dalil, di saat kau membuat pertanyaan, kau menanyakan kepada saya, di mana dalilnya? Aku bertanya samamu, di mana dalil pertanyaanmu ini? Kenapa kau minta dalil? Kenapa kau minta dalil kepadaku? Iya, kan kau berkata semua orang menunggu, mana dalilnya? Semua orang menunggu. Mana Tidak dalilnya? ada dalilnya, tetapi
Tidak ada dalilnya. Tidak ada. Terus apa dasar ngomong ngarang cerita kayak gitu? Dasar apa? Dasarnya aku kok. yakini. Jadi nggak ada dalilnya. Dasar yang ku yakini dalilnya. Dalil di Bible, Dalil yang ku yakini. di Bible. Di Bible tidak ada dalil siapa orang yang menunggu kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti kebangkitan itu hoax. Tidak ada dikatakan. Dari mana? Kau hanya seorang manusia yang mengatakan hoax. Iya, hoax berarti tidak ada yang nunggu. Mana ibunya? Mana saudaranya? Mana muridnya? Mana? Kenapa nggak nunggu? Kau tahu, Tuhan Yesus dilahirkan itu bukan lewat hubungan gini, bukan macam si Apa Muhammad. hubungannya? Apa hubungannya? Tuhan Yesus itu, tahu kau, itu Roh Kudus. Kita tidak sedang bahas itu. Bukan Yang kita macam si Muhammad bahas, yang kalau dibilang memang, si Ustadz kalau Soeb, dia kalau lahir memang, Muhammad. kalau memang yang bangkit itu Yesus, berarti ada yang nunggu dari orang-orang Yahudi, murid-muridnya. Mana yang nunggu itu Nabi siapa? Muhammadmu bangkit enggak setelah dia diracun? Siapa yang menunggu detik-detik Yesus bangkit? Di mana dalilmu, Juma? Ada enggak dalilmu bertanya itu di mana? Di dalam Matius 27:63. Matius 20 tidak begitu namanya, tidak begitu bunyinya. Matius 27 nomor 63 berbunyi bahwa Tidak ada nomor-nomor. lalu si jahat itu pernah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari Tidak ketiga. ada nomor-nomor, Juma. Lalu apa kalau bukan nomor Aku apa? tahu Alkitabku. Kalau bukan nomor apa? Ayat, Juma. Ayat itu Al-Quran, tuyul. Setan bagi bapak kau. Ayat itu Al-Quran. Lah, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu ayat. Kalau di kitab itu nomor. Ayat apa? Makanya kan gini, kau bertanya sama aku. Jangan kau pakai istilah Siapa nabiku, yang jangan. menunggu? Jangan kau pakai istilah Kau nabiku. tunggu. Bentar, saya ngomong. Kau kan bertanya kepada saya. Emang kau pernah nggak berhenti? Kau orang berhenti? yang menunggu kebangkitan Tuhan Yesus? Siapa? Nah, kau nanyakan kepada saya. Ya. Aku jawab. Seluruh umat manusia Mana dalil? yang mati Dalilnya? di dalam kekristusan, di Mana dalam dalilnya? kekristusan, merekalah yang Mana dalilnya? Dalil. tunggu, Juma. Tunggu. Gak ada dalilnya. Biar saya jawab. Kau mau jawaban kan? Dalilnya saya minta dalil. Tidak, makanya mulut kau diam dulu. Dalil ada nggak? Kau diam dulu. Ada nggak dalilnya? Saya kasih tahu sama kau. Oke. Diam Baik. dulu mulut kau. Mulut kau yang dua soak, diam. Nah, udah. Orang-orang lah yang mempercayai Yesus Kristus lah yang menunggu kebangkitan Tuhan Siapa Yesus. diantaranya? Siapa diantaranya adalah orang yang berbicara dengan kau. Kau tidak ada di situ, Mape. Pada saat Yesus masuk Zaman Nabi Nuh. kuburan, Oke. kau tidak ada di situ. Kau Yang di kita situ, tanya kau. yang Waktu dibahas, dibelasi Muhammad, kau di yang situ, dibahas, Mape, yang waktu dibahas, dibelasi Muhammad dan kau di situ. Baluap yang dibahas pada saat dia Udahlah setan. Udahlah kau sembah aja lah batu itu. Tidak masuk akal kau. bukan saat sekarang, saat Tuhanmu masih ada di dalam kubur. Siapa yang menunggu dia keluar? Apa pula kau? Minum topi miring kau. Udah biar aja kau deh. Kau masih anak-anak. Karena dari tadi Dia mau lawan saya diskusi. nyampah. Mape. Kan kita kan gini, kau kan minta jawab.
Ada. Aku jawablah. Siapa yang menunggu detik-detik Yesus keluar dari kubur? Pada saat dia sudah dikubur, ada nggak yang nunggu dia datang? Yang keluar? Tidak ada yang mengetahui detik-detik Tuhan Yesus bangkit dari kubur, setan. Berarti pemberitaan bangkitnya itu hoax, tuyul. Hoax berarti. Memang ultima kau. Bodoh kau. Kalau itu benar terjadi bangkit, pasti orang-orang se-Yerusalem menunggu dia bangkit. Tidak ada melihat dia bangkit, berarti itu berita hoax yang kamu imani. Sementara di TKP tidak pernah terjadi. Tidak pernah Siapa aja terjadi. yang menunggu. Coba. Belatu. Kau dengar dulu. Siapa? Cuman kau aja yang ngomong, setan. Kau dengar dulu. Tuyul, setan. Ini yang nantang saya diskusi ilmunya kayak gini. Aduh, kapurung. Bukan, aku nantang kau loh cuma. Kupikir ada ilmunya. Aduh, saudara ini bah lucu kau itu jadi pelawak kau itu. Kau nggak bisa menerima ilmu orang cuma. Aduh. Pada saat kau beritakan Tuhanmu dibunuh orang, lalu Kau dikubur, bisa terima nggak atau enggak? antara hari Jumat sampai hari Minggu, siapa yang menunggu Tuhanmu keluar dari kubur? Bertanya kau bisa terima atau enggak? Nggak bisa, aku bukan orang gila. Nggak bisa. Ya udah, kalau kau nggak bisa terima, gini aja, gini cuma. Kau nggak bisa berterima, dari situlah kau belajar bahwasannya agamamu tidak penting, tidak kuakui. Agamamu tidak kau akui. Emang Dari situlah kau belajar. lucu. Makanya aku bilang sama kau, Hari setan. Jumat, antara hari Jumat sampai hari Minggu, Udah di mana? antara hari Jumat sampai hari Minggu, antara hari Jumat sampai hari Minggu, siapa yang menunggu detik-detik Yesus keluar dari kubur? Siapa coba? Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Siapa yang melihat dan menunggu Yesus yang keluar dari kubur? Siapa yang melihat? Kan memang bujang kali ini. Kau nggak mau dengar. Kau baru ngomong aja kayak dari tadi. Aduh, parah ini, parah. Aduh. Parah. Kupikir kau itu berilmu, Martina. Ternyata ilmumu nggak ada. Mape. Kupikir ilmunya hebat, nantang DM. Aduh, ternyata kelasnya begini. Kabur dia, teman-teman. Apalagi ditanya tadi, siapa ya, pedang apa yang membelah bulan? Yohanes 1:51, Yesus berkata langit terbelah, lalu ya malaikat naik turun menyampaikan firman kepada Yesus. Malaikat naik turun ke Yesus. Lukas melihat langit terbelah, lalu melihat Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Ya. Padahal udah berapa hari kutunggu-tunggu, udah DM pun dia. Kupikir hebat, rupanya aduh balau mate. Tapi lumayan menghibur, lumayan. Lucu aja. Lucu. Ada hiburan malam ini, teman-teman. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Katolik Protestan, Abang. Baik. Protestan. Sering ke gereja, Bang? Sering. Berarti sering juga baca Bible ya? Ya. Oke.
Bisa terangkan di antara hari Jumat sampai hari Minggu kebangkitan Yesus, ada nggak orang-orang yang menunggu detik-detik bangkitnya dia? Enggak, belum sampai pemikiranku situ, Bang. Kalau Belum misalnya, sampai pemikiranku. ya di Bible maksudku, di Bible. Iya, belum sampai pemikiranku membahas tentang itu. Cobalah yang muda-muda ke. Ya mudah-mudah. Kan bisa kan? Boleh, Ya. boleh. Siapa nih yang naik? Ya muda-muda ya. Ya, Oke. Menurut Yesus, dirinya sendiri itu siapa, Bang? Yesus, menurut Yesus siapa dirinya? iya sesuai dengan pengakuannya kan di dalam. Coba kita lihat dulu dari Yohanes 1 pasal 1. Boleh. Tadi katakan di Silakan. sana bahwa Allah itu, firman itu adalah Allah, dan Allah Siap. itu adalah firman sendiri, dan firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita. Kan betul? Seperti itu. Artinya Jadi Tuhan, dalam konteks itu, artinya Tuhan yang menjadi manusia. artinya di situ bahwa iya, dia apa namanya, dia menyerupai dirinya seperti manusia. Berarti pencipta langit dan bumi lah ya yang menjadi manusia ini ya. Iya, Berarti Maria melahirkan penciptanya. Maria hanya sebagai alat supaya bangsa Yahudi pada saat itu tidak meragukan. Sebenarnya tidak masuk logika kan kalau Yesus itu datang dari apa namanya, dari tubuh, dari atas surga, kan nggak terima orang Yahudi, pasti namanya harus mengalami dulu secara manusia lah. Iya, iya, Ya, intinya seperti itu. Maria alat untuk melahirkan pencipta. Iya, Berarti Maria melahirkan penciptanya. bukan melahirkan penciptanya, enggak. Jadi Allah Yesus itu- ini, jadi Yesus ini bukan pencipta. iya, dia pencipta, cuman Heeh. Cuman, dengar ya, ya, cuman ya, karena dosa, akibat dosa manusia, artinya akibat dosa itu adalah maut, harus diberi nyawa, ya. Itulah upah dari dosa itu. iya, maksudnya yang dilahirkan Nyawa. Maria, Jadi- yang dilahirkan Maria ini apa? Tuhan pencipta atau bukan Tuhan pencipta? Secara manusia dilahirkan Yesus ini. Iya, memang. Secara Tuhan, iya, Berarti kan karena Tuhan, kenapa? Tuhan Anda Ya, berubah menjadi bukan Tuhan, gitu maksudnya. gimana? Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan. Tuhan Anda berubah bukan jadi Tuhan. Makanya agak sulit, gimana? Nggak ngerti Tuhan Anda, gimana pernah- Tuhan saudara menjadi bukan Ya. Tuhan, begitu. menjadi kedatangannya di bumi ini bukan Tuhan. Iya. Atau tetap Bukan Tuhan. seperti itu, bukan seperti itu. Berarti dia tetap Tuhan. Istilahnya bahwa sudah aku jelaskan tadi. Ya, coba baca di Yohanes 1. Apa dikatakan di sana bahwa firman itu adalah Allah.
Allah sendiri kan. Iya. Dan firman itu Allah sendiri, Allah itu Iya. firman. Iya. Dan dikatakan di ayat 12 sampai 13, firman itu telah menjadi manusia. 14 itu, dia 14 ya. Dan konteks tadi dari ayat 1 tadi bahwa dikatakan firman itu Allah. Kan Allah itu firman. Jadi Iya, firman itu yang telah dilahir- menjadi manusia. Nah, berarti firman menjadi bukan firman. Kok bukan firman? Firman menjadi manusia? Iya, berarti firman menjadi bukan firman. Kok gitu? Jadi yang dilahirkan Maria ini Firman pencipta. menjadi Berarti yang dilahirkan Maria pencipta. bukan secara keilahian, secara Tuhan itu Nah, dilahirkan itu baru dia. ada Tuhan. Kan nggak masuk akal kan? Coba Nah, bayangkan. itu dia. Coba Itu dia. bayangkan. Coba bayangkan gini. Coba bayangkan gini. Enggak mungkin Tuhan itu dilahirkan oleh Maria. Kan enggak mungkin, enggak masuk Nah, akal. berarti yang lahir ini Tuhan bukan itu Tuhan. sudah awal Berarti yang lahir ini bukan secara Tuhan. manusia. Iya, Dengar, kan, secara manusia. ya kan memang manusia, kan memang manusia, bukan kodok. Ya memang manusia. Siapa bilang dia Iya. sayuran? Nah, secara manusia dia bukan Tuhan kan? Ya secara manusia biasa, tetapi Ah, dia punya kuasa. mana kuasanya? Ngerti ya? Mana kuasanya? Kan dia berdoa, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Mana kuasanya? Abang beda apa tafsirannya kok gini sih. Jadi coba baca selengkapnya bahwa ada banyak kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Banyak dia berbuat mujizat. Jangan hanya karena berdoa. Sebenarnya dia berdoa bukan dari dirinya, bukan dari dirinya mujizatnya itu, tapi dari pribadi lain. kok dari pribadi lain. Iya kan, dibilang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Tafsirannya dilihat bang, tafsirannya menurutku aku nggak tahu apa-apa beda seperti para pendeta kan. Jadi maksudku ya secara logika aja dibuat. Iya, Masa logika aja. dibawa Jadi pencipta turun ke bumi menjadi ciptaan. Logikanya begitu kan? Nah, Iya kan? ya Berarti Tuhan Anda menjadi ciptaan. Nah, iya. bukan ciptaan dia. Lalu manusia ini bukan ciptaan, lalu apa? Kalau bukan ciptaan, berarti pencipta. Kan hanya ada dua. Kalau dengar dulu kalau, bang. Gini. kalau bukan pencipta, ciptaan. Kalau bukan ciptaan, pencipta. Hanya ada dua. Nah, tubuh Yesus ini ciptaan atau pencipta? Secara jasmani Ciptaan. dia Ciptaan. akan mengikuti bagaimana seorang manusia itu dilahirkan. Berarti dia Secara, ciptaan. Jasmani, Ya, berarti ciptaan. ciptaan dia di apa melalui Tuhan. Kalau kita baca ceritanya bahwa Maria itu sudah dinubuatkan sebelumnya, sudah berkata Tuhan itu kepada Maria bahwa engkau mengandung nanti. Iya, mengandung. Istilahnya sudah ada dinubuatkan. Mengandung siapa? Ya, Mengandung pencipta atau mengandung ciptaan? mengandung juru selamat. Ciptaan atau Juru pencipta? selamat. Pencipta atau ciptaan? Pencipta, enggak ada. Harus jelas. Enggak ada dia berkata engkau Harus mengandung. jelas. Enggak ada dikatakan engkau mengandung ciptaan, Iya. tapi dia engkau mengandung. Logika Anda lah. Terdapat nanti Logika juru Anda lah. selamat. Yang dikandung ini ciptaan atau pencipta? Ya. Ciptaan atau pencipta? Secara manusia dia bukan Ciptaan. ciptaan. Secara manusia bukan ciptaan. Berarti dia pencipta. Seolah-olah perkataan abang itu
Coba dulu, seolah-olah perkataan abang itu logikanya gini, Maria itu menciptakan Yesus, itu kan? Oh, enggak, bukan. Saya cuma tanya, yang lahir Jadi- dari Maria ini pencipta atau ciptaan, itu aja. Dia pencipta, tetapi dengar ya, tetapi Pencipta, dia ciptaan. pencipta. Karena dari awalnya sudah dinubuatkan kok. Berarti Maria melahirkan pencipta. Enggak, secara Mana yang betul? Yang betul yang mana? Maria melahirkan ciptaan atau Maria melahirkan pencipta? dia enggak melahirkan ciptaan, kok dia melahirkan seolah-olah dia yang menciptakan. Bukan. Apa? Maria Ya kan? melahirkan ciptaan Tuhan. Mana yang betul? Maria melahirkan ciptaan Tuhan Gimana? atau Maria melahirkan ciptaan Tuhan atau Maria melahirkan Tuhan? Udah kubilang tadi, Maria itu hanya sebagai alat. Iya, alat yang bisa, melahirkan. Alat yang terus selamat itu melahirkan. bisa datang ke dunia. Alat yang melahirkan. Dia yang melahirkan. Nah, Dia hanya yang sebagai alat. yang dilahirkan Maria ini pencipta manusia atau manusia yang diciptakan Tuhan? Tuhan pencipta yang lahir atau ciptaan Tuhan? Hah? Pencipta? Juru selamat. Pencipta? Ya, Berarti Maria melahirkan penciptanya. enggak. Makanya kau bilang tadi enggak masuk logika pernyataan. Iya. Gimana konsep Tuhan Anda ini gimana? Maksudnya apa? Maria itu, Maria melahirkan seolah Maria itu pencipta. yang menciptakan Allah. Enggak mungkin. Siapa bilang Maria Kenapa? melahirkan penciptanya? Yang menciptakan Maria ini Dengar. dilahirkan kembali oleh Maria. Tuhan menciptakan Dengar dulu, Maria. Bang Cuma. Gini. Dengar dulu. Tuhan menciptakan Maria. Setelah Tuhan menciptakan Maria, gantian Maria lagi yang melahirkan pencipta, kan begitu? Tidak. Nah, coba posisi Yesus ketika dia keluar dari rahim Maria sebagai pencipta atau ciptaan, itu dulu. Dengar saya. Gini, kalau abang bilang pernyataan abang gini, Maria itu melahirkan atau menciptakan Allah, Yesus itu tidak Bukan masuk menciptakan, logika, seolah-olah dia melahirkan. pada- Bukan menciptakan, Maria nggak menciptakan. Dia Maria melahirkan pencipta atau apa yang dilahirkan? Ciptaan Tuhan yang dilahirkan Maria atau Tuhan pencipta yang dilahirkan Maria? Mana yang betul? Tuhan ciptaan? Ya udah, dia melahirkan. Melahirkan pencipta Secara manusia. iya, berarti Ya. dia melahirkan pencipta. Secara manusia. Iya, memang manusia. Emang kok kamu pikir lebih jalan? Memang manusia yang dilahirkan oleh Maria ini pencipta alam semesta atau ciptaan pencipta alam semesta? Mana yang betul? Yesus itu penciptaan alam semesta, cuman Dilahirkan dia sama tidak ciptaan. memakai tubuh ilahinya. Iya, enggak ada urusan dengan itu. Itu kan konsep Urusan agama apa? Anda. Jadi begini Faktanya dia lahir sebagai manusia, dah lahir. Mau dia Tuhan kah, mau apapun dia, Ya. faktanya dia lahir dari Maria. Pertanyaannya, yang lahir dari Maria ini pencipta alam semesta atau dia ciptaan pencipta alam semesta?
dia penciptaan alam semesta kok. Oke, Dia dari berarti Yohanes tadi kan. Itu berarti firman. Maria, Firman berarti itu Allah. Maria melahirkan pencipta alam semesta, betul? Secara manusia supaya dia diterima. Iya, berarti Secara Maria, manusia bisa ya memang diterima. manusia, Kalau misalnya memang dia manusia, turun dari atas, mungkin dia memang sebagai- manusia, bukan Tuh. ubi jalar yang lahir. Manusia yang lahir ini, manusia yang lahir ini adalah pencipta kan? Iya. Yang dilahirkan oleh ciptaan. Nah, sekarang pertanyaannya, Lanjutkan. tua mana Maria yang ciptaan dengan Yesus yang pencipta? Tua mana? Nah inilah kan tadi abang bilang bukan menciptakan tetapi melahirkan. Itu Iya, kan yang Udah dilahirkan lari kita. pencipta. Enggak Tadi dong, abang kan bilang. yang dilahirkan pencipta, yang melahirkan ciptaan. Ciptaan adalah Maria. Maria itu ciptaan Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang menciptakan. Berarti Maria yang ciptaan melahirkan Yesus yang adalah penciptanya. Sekarang pertanyaannya, tua mana Maria yang ciptaan dengan Yesus yang pencipta? Tua mana? Yesus yang menciptakan. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria. Iya lebih dia Tuhan kok. Iya, jawab aja. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Dia Tuhan. Nggak bisa Iya, jawab aja. diserupakan dia. Memang nggak diserupakan. Pertanyaannya, berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Kalau lebih tua, kalau dibilang tua, nggak bisa dilogikakan bahwa Tuhan itu bisa duluan, bisa tinggi umurnya daripada, nggak begitu. Lah, ini Tuhan. Ini pertanyaan. Iya, sebagai Yesus dia adalah Tuhan pencipta. Sebagai Maria dia adalah ibu dari pencipta. Dia yang melahirkan pencipta ini. Maria yang adalah ciptaan melahirkan sang pencipta. Sang pencipta adalah anak, ibu ini adalah yang melahirkan sang pencipta. Pertanyaannya, siapa yang lebih tua antara Yesus dengan Maria? Ya secara berdasarkan umur lebih tua lah Yesus karena dia duluan kok. Oh, oke. Kalau itu logika kita berarti anak lebih tua daripada ibu, begitu ya? enggak, makanya abang lari-lari Aduh, apalagi lebih tua anak daripada ibu, begitu? Kutanya dulu sama abang, satu aja pertanyaanku. Kenapa Maria melahirkan Yesus? Karena Kenapa Maria cuma sama dia? karena Maria perempuan. Tidak mungkin Yesus melahirkan Maria. Kenapa hanya sama dia? Kenapa hanya Maria itu yang melahirkan Yesus? Kenapa bukan sama perempuan lain? Ya karena itu yang sudah Kan bisa sama ditunjuk. perempuan lain kan? Kan ditunjuk. Ya Masa itulah. Dia Nah. kan sebagai alat. Nah, maka dari Aku itu bilang yang tadi dia sebagai alat loh. Ya, maka dari itu yang ku ambil pertanyaan Maria, bukan ibu bom-bom. Gimana sih? Berarti kesimpulannya anak lebih tua daripada ibu. Jadi Maria, nggak bisa dianalogikan. jadi Maria ketika balik-balikan itu. kalau menggendong anaknya, anakku sayang yang adalah penciptaku sendiri, begitu ya? Jadi gimana dong? Maria, Gitu. Aduh. ini Siapa bayi yang ini kan pikiran pencipta. Loh, ini konsep agama saudara. Anakku Makanya selalu kalah sayang kau. yang adalah Tuhanku Dengar. sendiri. Begitu kan lagunya pada saat di Ayun? Makanya selalu kalah kau dibuat orang si Juma sama Bang RK. Selalu kalah kau karena kayak gini apamu nggak bisa diskusi dengan baik. Mana bisa lah kamu terima
pernyataanku. Justru saya terima. Bisa apa? Saya ngikutin semua apa yang kau katakan. Sampai Maria harus menggendong pencipta kan? Anakku sayang, yang adalah penciptaku sendiri. Terima kasih anakku, karena kau telah menciptakan ibu. Anakku sayang, yang lebih tua dari ibunya, cepatlah besar, sebab ibu akan menuhankanmu. Kan begitu jadinya kan? Benar enggak? Enggak. Jadi bagaimana jadinya lagunya kalau tidak kayak begitu? Masa anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri, akulah yang menciptakanmu. Wahai Tuhanku yang adalah anakku, anakku yang adalah Tuhan. Ibumu lebih tua dari kau Tuhan. Kau Tuhan baru 2 hari, ibumu lebih dulu dari. Masa kayak gitu? Yang mana yang betul? Mana yang betul? Lagu yang pertama atau lagu yang kedua? Mana ya Muhammad? Mana? Bertobatlah kau, bertobat kau. Mana yang betul? Yang betul yang mana? Lagu pertama atau lagu kedua? Anakku sayang, yang adalah penciptaku sendiri. Terima kasih anakku, karena kau telah menciptakan ibu. Anakku sayang, yang lebih tua dari ibunya. Mana yang betul? Dengan lagunya gini. Anakku sayang, yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang aku lahirkan. Pencipta langit dan bumi, yang aku lebih tua dari dirimu. Anakku durhaka. Gimana lagunya? Yang mana yang betul? Konsep agamamu itu yang begitu membuat kau bingung sendiri. Mana yang betul? Bisa nggak dengar? Bisa Saya nggak? dengar. Diam aja sebentar aja. Iya, Bisa saya kan? dengar. Nggak bisa kita diskusi kalau kayak gini. Iya, silakan. Udah aku bilang tadi kalau Yesus itu memang Tuhan, dia Tuhan kok. Tapi kalau dianalogikan dia secara umum dia tidak bisa. Tetapi dilogikakan dia lahir dari kandungan Maria, yang lebih tua lah Maria. Ya, udah. Oh iya. Jadi Tuhan bisa dianalogikan begitu rupanya. Tuhan lebih muda dari ciptaan. Bisa gitu. Kan secara dia lahir itu dia masih kecil kok. Nah, itu aku bilang, Gimana logikamu? yang bayi ini lebih tua mana dengan ibunya? Lebih tua lah ibunya. Lebih tua ibunya. Nah, manusia yang lebih tua dari ibunya ini, yang adalah manusia sekarang, dia masih manusia atau dia sudah Tuhan? Masih manusia. Masih anaknya Maria sekarang ini, yang di langit itu. Siapa? Iya, yang digendong tadi kan sudah naik ke langit. Tadi ini yang lebih muda kan, setelah dia besar, disalib ini, setelah dia disalib, keluar dia dikubur. Setelah dia keluar dari kubur, apakah dia masih muda, lebih tua Maria daripada dia? Atau gimana? Atau manusia yang tadi, yang bayi itu juga jadi Tuhan juga dia, anaknya Maria? Nggak masuk logika pertanyaan. Nggak bisa. Ini kan menurut saudara bisa tadi, bermakna lah buat. Tadi saudara sendiri mengatakan lebih tua Maria daripada si bayi. Nah, si bayi ini begitu besar dibunuh sama tentara Romawi. Nah, si bayi ini terangkat dari kubur, naik ke langit, naik ke surga. Si bayi ini apakah masih lebih muda daripada Maria? Apa? Si bayi ini sekarang
ketika dia naik ke surga, masih muda dia daripada Maria, atau dia lebih tua dari Maria, si bayi tadi? Kan sudah naik si bayi ke langit, ke surga. Kok bayi naik ke surga? Dari mana ayat itu kamu dapat? Gak ada bayi naik ke surga. Kan tadinya dia bayi kan, udah besar dia dibunuh sama tentara Romawi. Dia bilang kayak gitu, nggak usah kayak bayi naik ke surga. Setelah si bayi ini dewasa, si bayi dibunuh. Setelah si bayi dibunuh, pada hari Minggu dia terangkat ke langit. Setelah 40 hari dia terangkat ke surga. Pertanyaannya, apakah kau masih mau bertahan di sini atau kau kabur aja? Daripada kau tersiksa kau. Kenapa? Karena akan sampai pada pertanyaan, apakah hari ini tanggal 4 Maret April 2026 Yesus masih anak dari Maria atau sudah berubah status, naik pangkat? Untung kau pergi. Banyak orang masuk rumah sakit jiwa gara-gara bahas ini dengan saya. Halo juga, buka kamera. Ya, Jemaah. Ya, buka kameranya silakan.